Pemirsa, makin banyak saja daftar nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Belum selesai cerita menjodohkan Ganjar dengan AHY, belakangan PDI Perjuangan mengaku mencermati nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Padahal Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Imin sudah menjalin kerjasama politik dengan Prabowo Subianto. Siasat apa sesungguhnya yang sedang dimainkan oleh PDI Perjuangan? Dan seperti apa juga sosok yang dikehendaki PDI Perjuangan untuk menghasilkan duet yang paten di Pilpres 2024. Saya akan mengulasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Suyono, kemudian Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanul Haq, dan Direktur Eksekutif Kedai Kopi Henry Satrio. Selamat malam Pak Nusyirwan, Kang Maman, dan juga Mas Hensat. Waalaikumsalam. Oke, baik. Saya ke Kang Maman dulu ya. Kang Maman, nama Gus Imin masuk nih sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. PKB tersanjung atau biasa saja? Ya, tentu kami mengucapkan terima kasih ya atas bidikan yang dikatakan oleh Mbak Puan. Tetapi PKB tentu sebagai partai yang punya daulat sendiri, lalu punya mekanisme. Poin pertama yang selalu PKB kemukakan bahwa hasil muktamar mengamanatkan untuk Gus Muhaimin menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Yang kedua, amanat-amanat dari para kiai termasuk lewat beberapa ijtima ulama mengamanatkan kepada Gus Muhaimin untuk terus maju, termasuk juga melakukan komunikasi kerja-kerja politik yang sudah dibangun dengan Gerindra. Jadi Prabowo Muhaimin menjadi amanat dari beberapa kiai. Tetapi tentu karena ini adalah politik yang sangat dinamis dan cair, maka pernyataan dari Mbak Puan bahwa Gus Muhaimin pun menjadi salah satu yang diincar untuk jadi capresnya Ganjar, ini tentu membesarkan hati kami. Tetapi tentu harus ada pembicaraan yang lebih serius bahwa ini sudah baru ada belum itu merupakan rencananya, tahapan Kang awal. Maman? Pembicaraan yang lebih serius itu sudah ada belum? Saya rasa kedatangan Mas Hasto ke DPP itu lebih kepada pembicaraan bagaimana demokrasi ini demokrasi ini dibangun lewat sebuah mekanisme yang lebih sistematis, mempertimbangkan bagaimana peta politik yang ada. Kita tahu bahwa PKB menjadi kekuatan Islam yang moderat, termasuk juga kekuatan Gus Muhaimin sebagai tokoh NU paling tinggi surveinya untuk menduduki jabatan presiden atau wakil presiden dari hasil survei sekarang. Tentu kehadiran PDIP di DPP PKB itu menjadi sebuah isyarat bahwa PDIP selalu memperhatikan kekuatan-kekuatan politik, termasuk juga menjalin komunikasi-komunikasi dengan sebuah kalangan. Ini sesuatu yang positif, karena kita tidak ingin politik hanya sekedar mementingkan kepentingan sendiri, lalu ada semacam keyakinan bahwa tanpa kerjasama dia bisa. Ini yang diperlihatkan oleh PDIP bahwa politik harus kerjasama, sinergitas untuk kepentingan bangsa itu yang lebih penting. Baik, pertanyaannya kan kerjasamanya ini serius atau tidak serius sebetulnya, Pak Nusyirwan? Kan Mbak Puan itu menyebutkan banyak nama ya, bukan hanya Gus Imin, ada sekitar 10 nama yang disebutkan. Jadi keseriusan untuk menggandeng Gus Imin dijajaki sebagai bakal cawapres Ganjar itu seserius apa sih? Keseriusan itu tentunya tidak bisa langsung kita jawab, apalagi tadi sudah disampaikan, kan yang disampaikan oleh Mbak Puan tidak hanya satu. Kemudian apabila itu jawaban serius itu mengarah kepada satu nama untuk melakukan dialog politik, ya tidak demikian maksudnya. Maka dengan tetap menghormati apa yang sudah dilakukan selama ini oleh teman-teman dari partai politik yang sudah punya koalisi, sudah punya kerjasama antar partai politiknya, kami sangat menghormati. Tapi tentu bahwa dialog itu tetap apabila disepakati atau katakanlah dialog itu diterima, ya tentu seperti apa yang sudah dilakukan oleh Sekjen, oleh Mas Hasto awal berjumpa itu kan tidak mungkin
satu pihak saja. Sebuah dialog itu tentu apabila diterima ya pasti akan berjumpa. Maka sebenarnya ini adalah menjalin beberapa kemungkinan dialog itu harus tetap kita lakukan meskipun masing-masing partai politik sudah selama ini semua sudah mengetahui posisinya masing-masing. Itulah yang kami lakukan sehingga kita pun masih membuka untuk adanya sebuah kerjasama politik, kerjasama antar partai politik apabila itu memang bisa diterima, dan itu tentu kami akan memulainya, mengawalinya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Puan dengan berbagai nama-nama yang dikeluarkan. Memang tidak hanya 1, 2, 3 nama, tapi cukup banyak. Jadi masih agak sulit ya untuk mengukur level keseriusannya, tapi yang pasti proses kerjasama politik harus dimulai sejak awal. Nah, saya ingin sekarang berpindah tanya ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau kita lihat cara PDI Perjuangan saat ini di bawah Mbak Puan ini agak berbeda dibandingkan 2014-2019 ketika mencari cawapresnya Presiden Joko Widodo, itu tidak ada daftar nama seperti ini. Tapi ini ada strategi yang berbeda. Menurut Anda kenapa ada strategi yang baru ini? Ya karena bukan semata-mata mencari cawapres menurut saya, tapi juga ada keinginan dari PDI Perjuangan untuk memperbaiki image pasca komentar Ibu Mega yang menyanggah bahwa PDI Perjuangan sebetulnya adalah partai yang bukan partai sombong. Jadi waktu itu kan Ibu Mega mengatakan hal itu. Nah, ini diperjelas dengan silaturahim yang dilakukan oleh PDI Perjuangan melalui Mbak Puan. Tapi apa salahnya selain silaturahim juga menjajaki calon wakil presiden untuk Mas Ganjar Pranowo. Saya rasa tujuannya memang itu, Mbak Sylvia. Dan apa yang dilakukan Mbak Puan ini kan juga menurut saya hal yang positif ya. Bukan saja untuk memperkuat silaturahim, tapi bisa jadi untuk membuat sebuah pemilu yang riang gembira yang tanpa perpecahan. Selain itu Mbak Sylvia, saya mau nyanjung sedikit nih, ketumnya Bang Maman itu luar biasa. Video dengan Vespanya itu sangat mencerahkan, menceriakan. Jadi pasti dapat respon positif yang banyak. Oke, baik. Kalau seperti kata Mas Hensat ya, ini adalah strategi PDI Perjuangan untuk memperbaiki image supaya tidak dicap sebagai partai yang sombong. Tapi kalau kita cermati lagi tadi pernyataan dari Bu Mega, kembali lagi bahwa Bu Mega mengatakan ya soal cawapres boleh dong kalau saya pilih sendiri, tidak ada yang salah dengan hal itu. Kita akan bahas ini lebih jauh, pemirsa, bagaimana cara PDI Perjuangan menentukan satu nama nanti. Sesaat lagi. Baik, kembali lagi di Prime Time News, pemirsa. Pak Nusirwan, jadi tahun 2014-2019 pada saat penentuan cawapres Pak Jokowi, kita tidak lihat tuh ada daftar nama bacawa pres seperti sekarang. Jadi strategi apa yang sedang dimainkan oleh PDI Perjuangan sekarang? Kenapa sampai ada beberapa nama daftar cawapres? Tidak juga begitu, dahulu juga ada daftar nama, cuma bedanya kalau sekarang ini disampaikan, dulu mungkin tidak sempat tersampaikan. Akhirnya hanya mendengar pada waktu di ujung terakhir keputusannya saja. Dan apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, kan tidak salah juga toh kalau misalnya untuk mengambil keputusan tentu membutuhkan sebuah keputusan yang perenungan, membutuhkan evaluasi, membutuhkan pengamatan yang tidak terburu-buru, karena ini adalah pasangan yang akan nanti memimpin republik yang begitu besar dengan penduduk yang sekian banyak. Tidak mungkinlah dengan asal-asalan menunjuk saja. Maka jangan diartikan bahwa kalau misalnya yaitu saya nanti yang akan menentukan, sudah pasti karena itu memang konstitusi di internal partai memang demikian. Beliau yang mempunyai hak prerogatif. Tapi kenapa yang sekarang ini diumumkan ke publik? Kenapa beda dengan dulu? Kalau dulu di keep sampai akhir, kenapa yang sekarang diumumkan ke publik?
Ya itu kan diumumkan karena ada pertanyaan dari teman-teman pers kan begitu. Maka siapa saja seperti malam ini siapa saja yang akan muncul, masa tidak menyampaikan nama-nama ya. Ya itu tentu wajar kita sampaikan pula, nanti kita dianggap tertutup tidak terbuka untuk menyampaikan itu. Jadi tidak usah terlalu mendramatisir hal tersebut. Tapi tentu semua itu akan. Tapi nama-nama yang disebutkan oleh Mbak Puan itu hanya sekedar menyebutkan nama atau memang betul ada tim khusus yang melakukan riset menjajaki nama-nama tadi? Tidak bisa di dalam pemilu di Indonesia saat ini tentu kita tidak bisa hanya sekedar formalitas untuk disampaikan di publik. Ini memang ya sesungguhnya memang demikian. Maka tadi saya katakan bahwa tentu semua personal, semua figur yang akan tampil tentu ya wajar toh kalau misalnya perlu diamati, perlu diperhitungkan, perlu dianalisa bagaimana kesiapan dan kemudian visi dan masing-masing jejak rekam jejaknya seperti apa. Itu bukan sesuatu hal yang mengada-ada, katakanlah itu dibuat-buat, itu tidak demikian. Tapi siapa saja yang berdasarkan list atau daftar itu ada, tentu kita pantau betul untuk menjadi masukan atau katakanlah nanti sebelum Ibu Ketua Umum memutuskan. Oke, Kang Maman, sebagian orang menilai bahwa pasangan duet nasionalis religius itu bisa tercermin dari Ganjar dengan Gus Muhaimin ya. Tapi kalau dari PKB melihatnya nasionalis religius ini cocoknya di Ganjar Gus Imin atau Prabowo masih dengan Prabowo dengan Gus Imin? Iya, yang pertama tentu kita melihat bahwa apa yang diungkapkan oleh Mbak Puan itu adalah sebuah bukti bahwa PDIP memiliki semacam kemampuan bahwa hari ini yang kita perlukan adalah tokoh-tokoh yang berbasis partai politik melalui kaderisasi yang kuat sehingga orang tidak mungkin ujuk-ujuk di tengah jalan karena populer, karena banyak duit, tiba-tiba jadi pemimpin. Nah ini kata kuncinya, pilihan kata Gus Muhaimin, Erlangga dan sebagainya menjadi bukti bahwa penguatan partai politik menjadi penting. Yang kedua, komposisi Ganjar Gus Muhaimin atau Prabowo Gus Muhaimin pun menjadi diksi yang penting di tengah pluralitas bangsa ini yang membutuhkan kekuatan nasionalis untuk menjaga terus Pancasila dan NKRI dan kelompok-kelompok agamis atau religiusitas yang penting di mana agama menjadi spirit untuk transformasi dan perubahan. Nah, PKB sendiri tentu mencermati seluruh perkembangan ini. Seminggu ke belakang kita rapat di DPP, kita membuat plan-plan bahwa pertama komunikasi politik kita serahkan kepada Ketua Umum Gus Muhaimin untuk menentukan nanti komunikasi apa dengan siapa, bahkan kepada siapa kita akan terus melihat bahwa presiden dan wakil presiden bukan hanya sekedar pilihan, tetapi lebih dari itu dia yang mampu membawa gerbong Indonesia ini ke arah kemajuan. Yang kedua, kita pun melihat nanti apakah pasangan-pasangan, sementara ini kan kiai-kiai tetap mengamanatkan lewat Ijtima Ulama agar Gus Muhaimin terus berjuang, karena sesungguhnya ini kesempatan kita untuk menunjukkan kembali bakti kita kepada Nusantara, ke Indonesia ini, NKRI Pancasila dengan spirit keagamaan berbasis pesantren dan Islam yang toleran, sehingga komunikasi dengan Pak Prabowo terus, lalu kita pun hari ini terima kasih disebut oleh Mbak Puan, dan tentu setelah ini ada komunikasi, bukan hanya komunikasi awal, tapi ada komunikasi yang ide dan gagasan persamaan persepsi, baru secara definitif kita berharap Juli dan Agustus sudah jelas siapa, di mana posisi Gus Muhaimin. Bisa dengan Ganjar, bisa dengan Prabowo, atau mungkin dengan pasangan lain dengan posisi yang bisa berubah. Itu yang terus kita bahas di rapat-rapat DPP termasuk di LPP, Mbak Silvi. Iya, tapi begini ya, apakah sebetulnya saat ini masih penting nih Mas Hensat untuk mengawinkan duet nasionalis dengan religius? Boleh dijawab nanti, kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Mas Hensat, jadi masih penting tidak mengawinkan unsur nasionalis dengan religius?
untuk Pilpres 2024? Gini, kalau dibuka itu ya, ada ART, aturan-aturan partai, semua partai politik di Indonesia itu nasionalis religius. Cobain aja dibuka, itu isinya Pancasila, yang isinya juga ada keturunan Yang Maha Esa gitu. Jadi menurut saya itu dikotomi politik praktis saja Mbak Sylvia. Tapi kalau kenyataannya semua partai politik di Indonesia itu nasionalis religius. Nah, kalau kemudian kita lihat cawapres-cawapresan ini, Caimin nampaknya memang seorang cawapres yang diidolakan oleh hampir semua calon presiden. Bahkan saya katakan seluruh calon presiden mengidolakan Caimin menjadi cawapresnya karena memang punya dua hal minimal. Yang pertama, Caimin punya Jawa Timur, kemudian yang kedua juga sampai hari ini menurut hasil survei Kedai Kopi, citra partainya NU ya PKB gitu. Nah, hal ini sebetulnya dengan diincernya Caimin oleh Mbak Puan itu bisa jadi warning juga buat Pak Prabowo karena dia bisa saja gagal nyapres kalau kemudian Caimin bersama Ganjar Pranowo. Nah, Mbak Puan dalam rangka melakukan silaturahim, kemudian perbaikan citra supaya PDI Perjuangan juga tidak disangka sombong atau tidak dianggap sombong, terus melakukan penjajakan ini. Tapi Mbak Sylvia jangan lupa, sangat mungkin bila kemudian penjajakan ini tidak membuahkan hasil, PDI Perjuangan akan memilih wakil presiden Ganjar Pranowo dari kalangan PDI Perjuangan sendiri. Karena di situ kan banyak tokohnya. Pak Nusirwan paham betul kebanjiran tokoh PDI Perjuangan, dimulai dari nama Mbak Puan Maharani sendiri misalnya, atau Budiman Sujatmiko misalnya, atau nama lain. Ya, tapi Mas Hensat, dari nama-nama yang muncul, di Metro sebentar ya, telepon balik. mohon maaf kurang terdengar jelas Pak Nusirwan, nanti saya berikan kesempatan ya. Mas Hensat, saya teruskan lagi ke Anda, tapi dari nama-nama yang muncul sebagai bacawa pres Ganjar, ada 3 ketua umum ya, Ganjar AHY, Ganjar Gus Imin, Ganjar Erlangga, mana yang paling memungkinkan duet dengan Ganjar? Kalau menurut saya, yang paling memungkinkan itu adalah yang paling dekat dengan PDI Perjuangan saat ini. Dengan Erlangga Hartarto misalnya, secara sejarah sangat sulit itu menggabungkan PDI Perjuangan dengan Golkar. Belum pernah juga dalam sejarahnya PDI Perjuangan dan Golkar itu bersama-sama dalam periode pertama. Periode kedua jelas Golkar karena sudah ada yang menang ya pasti merapat yang menang. Tapi kalau di periode pertama belum pernah PDI Perjuangan bersanding dengan Golkar. Nah kemudian dengan Caimin ini sangat mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena ada pengalaman PDI Perjuangan bersama tokoh NU dan kemudian hubungan PKB dengan PDI Perjuangan selama pemerintahan Pak Jokowi dari periode pertama sampai periode kedua itu sangat baik. Ya. Nah sementara dengan Partai Demokrat ini agak complicated sedikit karena Partai Demokrat sudah bersama koalisi perubahan persatuan gitu ya, dan nampaknya antara Mbak Puan dan Mas AHY walaupun belum bertemu kemarin baru antar sekjen sama-sama menghormati dan menyikapi positif pilihan politik masing-masing parpol. Baik, Pak Nusirwan, pertanyaannya kan dari tadi kita bahas Bu Mega saya akan pilihkan cawapres untuk Ganjar, Mbak Puan juga menyebutkan beberapa nama untuk Ganjar. Tapi pertanyaannya Ganjarnya sendiri itu punya dalam tanda kutip saham berapa untuk menentukan cawapresnya? Kok ngitungannya kok pakai saham? Ini kan bukan perusahaan ya Mbak. Jadi tentu ada. Ya itu istilah saja Pak Nusirwan. Kontribusi Pak Ganjar untuk menentukan cawapresnya bagaimana? Ya itu nanti Pak Ganjar tentu dengan Ibu Ketua Umum ada mekanisme, ada cara sendiri untuk bisa berkomunikasi untuk memastikan hal tersebut. Jadi itu tentu bukan, saya tidak mungkin menyampaikan hal tersebut di forum ini. Ya. Tapi tentu akan ada masa pasangannya tidak diberitahu ya tentu pasti akan diberitahu tentang caranya dan bagaimana. Ya janganlah dengan istilah besaran berapa persen atau saham itu nggak cocok di tempat kita. Baik, terakhir ke Kang Maman.
Selain Gus Imin dilirik oleh PDI Perjuangan untuk diduetkan Ganjar, kan dari koalisi Prabowo Gerindra dengan PKB itu sudah punya jagoannya juga. Kata kemarin dari Pak Gus Imin mengatakan ada nama Erick Thohir. Jadi kalau wacana Prabowo dengan Erick Thohir, apakah Gus Iminnya bakal legowo? Iya, sekali lagi bahwa kerja-kerja kita politik dengan Gerindra itu sampai sekarang masih solid ya. Kita punya kantor bersama di Menteng untuk terus membicarakan bagaimana politik kita ke depan. Tetapi tentu soal penentuan siapa capres-cawapres, maka kedua pimpinan kita Prabowo dan Gus Muhaimin nanti akan membicarakannya. Persoalannya bukan soal legowo atau tidak legowo. Kita punya daya tawar. Kenapa misalnya PKB tetap sesuai amanat dari Muktamar mengamanatkan agar Gus Muhaimin sendiri yang maju dan kita terus melakukan komunikasi sehingga nanti misalnya kalau Pak Prabowo memilih lain misalnya Erick Thohir dan lain sebagainya, di rapat kemarin kita memutuskan kita akan melakukan kajian ulang tentang positioning kita. Nah, apalagi hari ini semakin terbuka komunikasi-komunikasi bahwa misalnya KIB yang terbentuk tiba-tiba yang mendukung Pak Ganjar, P3 dan lain sebagainya udah masuk. Berarti KIB bagaimana posisinya? Begitu pula hari ini ketika koalisi perubahan muncullah ada AHY disebut oleh Mbak Puan, ini kan begitu betapa cairnya koalisi dan belum pastinya siapa pasangan-pasangan itu sendiri. Jadi belum ada koalisi yang benar-benar solid sampai Pilpres 2024 ya, Kang Maman? Saya rasa belum ada ya, belum ada. Jadi kalau misalnya calon presidennya itu ada Pak Ganjar itu yang pasti maju karena PDIP punya tiket sendiri. Justru Pak Prabowo yang kemungkinan kalau masih juga sulit mencari cawapresnya dan lain sebagainya, seperti yang dibilang Pak Hensat, justru akan terancam tidak bisa nyapres juga gitu. Nah begitu pula ketika misalnya Bang Anies, Mas Anies seperti itu, tiba-tiba Pak AHY-nya dalam tanda kutip terbujuk rayu untuk berharap kepada kelain hati dan lain sebagainya, maka bubar juga Anies. Makanya yang udah pasti di sana ada Ganjar. Siapa cawapresnya itu yang menarik menurut saya. Oke, baik kalau begitu kita sama-sama lihat ya pergerakan politik yang masih sangat dinamis ini. Terima kasih Pak Nusyirwan, Kang Maman dan juga Mas Hensat. Terima kasih sudah bergabung di Prime Time News hari ini.